Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku. Saya sangat berterima kasih bagi sahabat yang sudah like dan subscribe. Saya doakan semoga menjadi orang yang sukses di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin. Sempatkanlah waktu 5 detik untuk menulis sholawat kepada Nabi yang mulia. Insya Allah menjadi penerang jalan kita di akhirat kelak. Di malam yang pekat dengan langit mulai memerah akibat cipratan api yang menjalar di kejauhan, sirine pemadam kebakaran menggema di seluruh pelosok Hollywood Hills. Sementara Imam Ahmad yang baru saja menyelesaikan sholat Isya berjalan keluar dari Masjid Nur dengan langkah tegas namun penuh harapan. Ahmad bersama jamaah yang masih berkumpul di halaman masjid mendapati bahwa asap tebal mulai menyelimuti langit, sehingga mereka pun bertanya-tanya apakah ini merupakan tanda dari Allah, meskipun mereka tetap menjalankan rutinitas ibadah di tengah kekacauan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ujar salah seorang jamaah dengan nada lirih, mengingatkan semua bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang tersembunyi, dan hal itu membuat suasana semakin hikmat di antara deru sirine dan nyala api. Di tengah perbincangan yang syarat makna, Hussein berbisik kepada Ahmad, "Imam, kabar dari luar menyebutkan bahwa api telah menerjang beberapa kawasan pemukiman. Apakah kita aman di sini?" Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan sambil menatap langit yang memerah, "Kita akan berlindung dan serahkan segala kepada Allah, sebab Dia yang menentukan nasib hambanya. Dan janganlah kita lalai dalam doa serta ikhtiar." Seorang ibu muda yang khawatir menambahkan, "Apakah masjid kita, yang terbuat dari kayu, tak akan menjadi korban bencana seperti bangunan lain?" Sambil melihat sekeliling dengan mata penuh kecemasan. Dengan nada tenang dan penuh wibawa, Ahmad menepati kekhawatiran tersebut dengan berkata, "Keamanan datang dari kepercayaan dan doa, dan selama kita menghadap Allah dengan hati yang ikhlas, kita harus yakin bahwa jalan keluar akan terbuka." Di sisi lain masjid, suara tangisan kecil terdengar dari anak-anak yang tak mengerti sepenuhnya situasi, sementara ibu-ibu mencoba menenangkan mereka sambil mengajarkan doa-doa perlindungan. Seorang pemadam kebakaran yang datang menghampiri Ahmad dengan raut hikmat, menyampaikan informasi bahwa kobaran api semakin mendekat dan memaksa mereka untuk mulai berpikir tentang langkah evakuasi. Menutup pertemuan tersebut dengan penuh semangat, Ahmad memimpin jamaah dalam doa bersama, menyerukan agar Allah melindungi tempat ini, sembari berkata, "Mari kita berpegang pada tali iman karena di balik setiap ujian terdapat pertolongan yang pasti datang dari Yang Maha Pengasih." Di luar masjid yang kini menjadi tempat perlindungan terakhir, angin kencang Santa Ana bertiup membawa bara api yang berterbangan, sehingga membuat situasi semakin genting dan menguji keimanan setiap jiwa yang hadir. Saat angin menerpa wajah, Ahmad terdiam sejenak menatap kekuatan alam yang diciptakan Allah dan berkata, "Sungguh, setiap tiupan angin mengingatkan kita pada kebesarannya, yang mengatur segala sesuatu dengan hikmah yang tak terhingga." Markus, petugas pemadam kebakaran yang sudah lama bertugas di daerah ini, mendekati Ahmad sambil berkata tegas, "Pak Imam, situasi di luar semakin kritis, namun kami berupaya keras untuk menghalangi api agar tidak menyambar masjid ini." Ahmad menanggapi dengan nada lembut dan penuh keyakinan, berkata, "Kami akan tetap berada di sini dan berdoa, sebab iman adalah perisai yang melindungi kita dari setiap keburukan." Sementara itu, di dalam masjid, suasana bercampur antara ketakutan dan keyakinan, di mana para jamaah saling berpegangan tangan dan menyuarakan zikir agar Allah memberi ketenangan di tengah badai. Hussein yang masih diliputi kecemasan kemudian bertanya, "Imam, apakah kita harus segera mengikuti perintah evakuasi meskipun ini tempat ibadah kita?" Sambil menatap keluar jendela yang memperlihatkan nyala api yang terus mendekat. Dengan tegas, Ahmad menjawab, "Kita tetap di sini sambil terus waspada. Sebab takdir ditetapkan oleh Allah dan evakuasi pun hanya pilihan jika sudah tidak ada jalan keluar." Markus kemudian menambahkan sambil mengamati situasi luar, "Kami sedang berusaha mengatur penghalang api, tetapi kondisi cuaca yang tidak menentu menyulitkan langkah kami, jadi persiapkan diri untuk kemungkinan terburuk." Di tengah hujan abu dan deru angin, salah seorang jamaah berkata sambil menangis, "Semoga Allah melindungi kita di saat-saat sulit ini," yang kemudian didorong oleh kekuatan doa bersama. Menutup suasana dengan kekuatan persatuan, Ahmad mengajak semua untuk bersama-sama membaca surat Al-Ikhlas dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa setiap doa dan usaha tidak akan pernah sia-sia di sisinya. Seiring malam semakin larut dan nyala api semakin mendekati, suasana di Masjid Nur dipenuhi oleh gelisah, di mana perdebatan antara tetap bertahan atau evakuasi mulai mencuat di tengah kerumunan jamaah yang saling berpandangan cemas. Hussein dengan suara bergetar berkata, "Imam, kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa dalam ketidakpastian ini. Apakah pilihan kita benar jika tetap tinggal?" Sambil menatap wajah-wajah yang mulai pucat karena ketakutan.
Di sisi lain, beberapa jamaah tua yang telah lama mengenal keyakinan mendesak untuk tetap di masjid, mengingatkan bahwa rumah Allah pasti akan dirahmati asalkan kita tetap bertawakal dan menjalankan ibadah dengan sepenuh hati. Seorang wanita muda dengan lembut menyatakan, "Saya merasa aman di sini, karena meskipun bangunan ini sederhana, kehadiran Allah terasa nyata di setiap sudutnya, yang kemudian diresapi oleh setiap pendengarnya." Mendengar segala perbedaan pendapat, Ahmad dengan penuh wibawa mengumpulkan semua jamaah di ruang utama masjid dan berkata, "Kita harus bersatu dalam keraguan ini, karena keputusan bersama adalah kunci untuk menghadapi bencana, dan setiap langkah akan kita tempuh dengan izinnya." Di tengah diskusi yang berlangsung, Markus kembali dengan kabar bahwa tim pemadam sedang berupaya membuat penghalang api di jalan utama, walaupun angin kencang berpotensi merubah arah bara api sewaktu-waktu. Seorang remaja yang duduk di depan bertanya penuh ketakutan, "Imam, apakah tinggal di sini benar-benar pilihan terbaik kita mengingat situasi yang begitu genting?" Sambil memandang sekeliling ruangan yang dipenuhi kecemasan. Dengan nada yang penuh keyakinan, Ahmad menjawab, "Hanya Allah yang mengetahui apa yang terbaik untuk kita, dan selama kita tetap menjalankan syariat serta berikhtiar, kita harus percaya bahwa keselamatan itu pasti akan datang." Suasana semakin tegang ketika sirine darurat berbunyi keras di luar, memaksa beberapa jamaah menangis dan menggenggam erat tangan satu sama lain, seakan saling menguatkan dalam kepercayaan. Menutup pertemuan itu dengan penuh penghormatan kepada takdir, Ahmad menyampaikan pesan terakhirnya dengan tegas. "Ingatlah, setiap ujian yang Allah berikan adalah pelajaran berharga, dan kesabaran kita adalah kunci untuk memperoleh pertolongannya." Sementara itu di sisi lain kota, Sarah yang tengah menatap layar ponselnya mendapati kabar memilukan bahwa apartemennya di Hollywood Hills telah hangus terbakar dalam sekejap, sehingga ia merasakan getaran kehilangan yang mendalam. Tanpa berpikir panjang, Sarah bergegas meninggalkan tempat tinggalnya yang kini hanya menyisakan puing dan kenangan, dan langsung menuju Masjid Nur dengan harapan menemukan perlindungan di tengah badai yang melanda. Sesampainya di masjid, ia disambut lembut oleh Ahmad yang segera berkata, "Sarah, inilah tempat perlindungan yang aman, karena Allah selalu membuka pintu rahmat bagi mereka yang bertawakal." Di tengah deretan kursi dan sajadah, Sarah duduk dengan kepala tertunduk sambil mendengarkan lantunan zikir dan doa dari jamaah, yang memberikannya secercah harapan di balik kepedihan yang ia rasakan. Dari luar, suara debu dan api yang berkerumun memekikan kekuatan alam, sementara Markus dan rekan-rekannya berusaha mencegah agar kobaran api tidak menyusup ke dalam lingkungan masjid yang kini menjadi oasis ketenangan. Ahmad mendekati Sarah sambil menyodorkan sehelai kain penutup wajah, berkata dengan suara lembut, "Ingat, dalam setiap derita tersembunyi rahmat Allah yang akan selalu menemani kita, jadi mari kita tetap kuat dan berserah." Sekelompok anak kecil yang ikut dalam evakuasi mulai menangis dengan tidak bisa memahami betapa dahsyatnya situasi yang tengah terjadi, sementara para ibu dengan sabar menceritakan kisah para nabi sebagai penawar hati. Seorang jamaah lain memberitahukan kepada Ahmad bahwa api telah menghanguskan blok bangunan di seberang masjid, sehingga menimbulkan gelombang kepanikan yang harus segera ditenangkan dengan keimanan. Dalam kekacauan itu, Ahmad mengangkat suara untuk menenangkan semua hati. "Jangan biarkan ketakutan menguasai jiwa kita, sebab di balik setiap cobaan terdapat rencana Allah yang lebih agung, dan hanya dengan doa kita mampu menghadapinya." Malam itu, sambil diterangi redup oleh cahaya api yang berpendar di luar, Ahmad memimpin jamaah dalam sholat hajat dengan penuh keyakinan, meyakini bahwa Allah akan menuntun setiap langkah hati mereka menuju keselamatan. Di dalam masjid yang kini berfungsi sebagai tempat perlindungan sekaligus pusat harapan, jamaah berkumpul di ruang utama sambil saling menggenggam tangan dan mengangkat suara dalam doa kunut nazilah, menuntun hati untuk tidak terseret oleh kengerian di luar. Ahmad berdiri di mimbar dengan penuh hikmat, memimpin doa bersama sambil mengingatkan, hanya dengan mengingat Allah kita akan diberikan kekuatan menghadapi setiap ujian dan api yang mengamuk di luar sana. Saat doa berlangsung, angin tiba-tiba mengubah arah, membawa bara api menjauh dari masjid sejenak sehingga para jamaah merasa lega meskipun ketegangan belum sepenuhnya lenyap. Markus yang menyaksikan dari luar menepikan kekhawatiran sementara ia berkata dengan ringan, "Mungkin ini adalah pertanda bahwa Allah memang mempersiapkan mukjizat untuk tempat ini." Seorang jamaah muda mengangkat wajahnya ke langit dan berseru, "Alhamdulillah, semoga tanda ini semakin meneguhkan iman kita kepada kekuasaannya yang tiada tara," yang kemudian mengundang tepuk tangan pelan dari kerumunan. Di saat yang sama, Hussein mendekat kepada Ahmad dan berbisik, "Imam, kami merasa ada ketenangan yang luar biasa meski di tengah duka dan bencana, seolah-olah kehadiran Allah menyelimuti kita semua." Ahmad menanggapi dengan senyum lembut, "Itulah mukjizat yang terjadi ketika hati kita bersatu dalam doa dan pengharapan,
karena iman adalah cahaya di tengah malam yang pekat. Para ibu yang menemani anak-anak mereka turut menyisipkan doa perlindungan, memperkuat tekad jamaah untuk tetap bersandar pada keimanan meskipun dunia tampak hancur di sekitar mereka. Dalam suasana yang makin hikmat, Markus kembali mendatangi masjid untuk memastikan bahwa semua sudah siap untuk langkah selanjutnya, sambil berkata kepada Ahmad, "Kami terus mengawasi api, insya Allah masjid ini akan tetap menjadi benteng bagi kalian." Doa yang dipimpin oleh Ahmad menutup sesi dengan sebuah seruan penuh harapan. "Ya Allah, jadikanlah tempat ini sebagai saksi kekuatan iman kami dan berikanlah kami keselamatan dari setiap mara bahaya, karena hanya Engkau yang Maha Pemurah." Saat fajar mulai menyingsing, Markus yang tengah menatap peralatannya merasakan dilema batin, karena ia harus memilih antara mengikuti perintah komando dan membantu jamaah yang masih bertahan di Masjid Nur. Dengan suara berat namun tegas, Markus mengabarkan kepada Ahmad, "Pak Imam, saya mendapat perintah untuk meninggalkan wilayah ini demi keselamatan banyak nyawa, namun hatiku berat meninggalkan kalian yang tampak begitu rapuh dalam cobaan." Ahmad menatap Markus dengan pandangan yang penuh kasih, sambil berkata, "Setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing, dan keputusan yang diambil bukanlah karena kekurangan iman, melainkan bentuk tanggung jawab kepada sesama." Di sela-sela percakapan itu, suara sirene dan teriakan petugas lain terdengar dari kejauhan, mengingatkan Markus akan betapa gentingnya situasi di luar sana. Hussein yang mendengar percakapan itu bertanya, "Apakah engkau yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan kita benar-benar demi kebaikan bersama?" Sambil menatap mata Markus yang tampak penuh konflik. Markus menjawab dengan penuh kerendahan hati, "Saya tidak punya pilihan lain selain mengikuti perintah atasan, namun keikhlasan saya tetap untuk membantu sesama walaupun dari jauh." Sambil menyaksikan kepergian Markus, Ahmad mengingatkan jamaah, "Ingatlah bahwa setiap pengorbanan, sekecil apapun, adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, dan kita pun harus saling mendoakan." Suasana menjadi senyap sejenak sebelum terdengar langkah-langkah petugas yang lain, yang tengah bersiap untuk terus melawan nyala api yang kian mendekat. Seorang remaja di antara jamaah, sambil memandang ke arah Markus yang mulai menjauh, berkata, "Semoga Allah menjaga engkau, karena keberanianmu adalah teladan bagi kami semua," yang menghangatkan hati para pendengar. Mengakhiri perbincangan dengan penuh kebijaksanaan, Ahmad berkata, "Dalam setiap keputusan ada hikmah yang tersembunyi, dan dengan izin Allah, setiap jalan yang kita tempuh akan berpuncak pada keselamatan dan pertolongan yang pasti datang pada waktunya." Ketika kobaran api mencapai puncaknya dan wilayah di sekeliling Masjid Nur terperosok dalam kehancuran, sebuah keajaiban muncul di tengah bencana, yakni masjid yang tetap utuh walaupun api telah melahap hampir seluruh lingkungan sekitarnya. Warga dan para pengungsi yang sedang berlarian menuju tempat perlindungan terhenti sejenak ketika menyaksikan Masjid Nur berdiri kokoh, tanpa retak ataupun tanda-tanda kehancuran, sehingga membuat mereka tercengang. Seorang pengungsi dengan mata berkaca-kaca bertanya kepada Ahmad, "Apakah ini benar sebuah mukjizat, bahwa masjid kita selamat meski sekelilingnya telah menjadi abu?" Ahmad dengan tenang menjawab, "Semua adalah kehendak Allah, di mana setiap tempat yang dipilih untuk takarub kepadanya akan selalu diberi perlindungan meski dunia sekitarnya rusak, yang semakin menguatkan iman pendengarnya." Para petugas media yang tiba di lokasi langsung mengangkat kamera mereka, merekam setiap detil keajaiban itu, sambil menyuarakan kekaguman atas fenomena yang sulit dijelaskan secara logika manusia. Markus, yang telah kembali beberapa saat, menyatakan kepada timnya, "Lihatlah, masjid ini seolah-olah telah diarak oleh perlindungan ilahi. Ini membuktikan bahwa iman dan doa bersama dapat mengubah takdir." Di tengah kerumunan yang kini semakin besar, beberapa selebriti yang terpaksa mengungsi dari kekacauan pun terkagum-kagum dan bahkan menyatakan bahwa kejadian ini akan menjadi inspirasi untuk film tentang mukjizat. Seorang jurnalis bertanya kepada salah satu jamaah, "Apa yang kau rasakan ketika melihat masjid tetap kokoh di tengah malam yang penuh api?" Dan sang jamaah menjawab dengan penuh keyakinan, "Ini adalah bukti nyata bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan kita dari rahmat Allah." Sementara suasana heboh itu, Ahmad menenangkan semua orang dengan berkata, "Mari kita syukuri dan jadikan momen ini sebagai pengingat bahwa dalam setiap ujian terdapat keajaiban, dan bersama-sama kita akan bangkit dari segala musibah." Menutup momen penuh keajaiban tersebut dengan doa bersama, seluruh penghuni masjid dan pengungsi menyatukan harapan mereka dalam sebuah bacaan sholawat, memohon agar Allah menjaga mereka dan memberikan petunjuk untuk masa depan yang lebih cerah. Setelah keajaiban masjid yang tak terbakar itu tersebar luas, muncul berbagai spekulasi dan fitnah dari kalangan tertentu yang menyatakan bahwa ada kekuatan rahasia atau bahan tahan api yang melindungi bangunan tersebut, sehingga menimbulkan kehebohan di media sosial.
Seorang komentator media sosial dengan nada sinis berujar, apakah masjid ini tidak dilengkapi dengan teknologi canggih yang membuatnya kebal terhadap api, sambil mengejek keyakinan para penghuni yang menganggap keajaiban itu datang dari Allah. Dalam masjid yang penuh dengan kerumunan, Ahmad mendengarkan dengan seksama setiap bisikan dan desas-desus sambil berkata, semua itu adalah ujian bagi iman kita, jangan biarkan fitnah menghalangi kepercayaan kita kepada kekuatan ilahi. Seorang jamaah muda yang skeptis bertanya, Imam, apakah seharusnya kita membiarkan spekulasi seperti itu merusak kehikmatan iman kita? Dan Ahmad menjawab dengan sabar, kebenaran tak tergantung pada pandangan dunia, melainkan pada keyakinan yang telah diberikan Allah kepada kita. Markus yang berada di luar masjid menimpali sambil berkata, yang penting adalah kita semua tetap waspada dan siap sedia, karena api itu nyata meski muncul dengan keajaiban sekalipun, mempertegas pesan untuk tidak lengah. Sementara itu, seorang pengunjung non-muslim yang mencari perlindungan pun bertanya dengan penasaran kepada seorang jamaah, bagaimana bisa tempat ibadah yang sederhana ini begitu terlindungi, yang kemudian dijawab dengan tegas oleh sang jamaah, semua itu adalah rahmat dari Allah, yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Ahmad menegaskan kembali dalam khutbah singkatnya, biarlah fitnah itu berlalu, sebab yang penting adalah keimanan kita tetap utuh dan tidak terombang-ambing oleh angin spekulasi duniawi. Suasana dalam masjid kembali harmonis ketika perhatian beralih pada perbaikan dan persiapan menghadapi situasi yang masih belum menentu, meskipun ujaran negatif terus mengalir dari luar. Seorang remaja yang baru bergabung dengan masjid menyatakan, aku ingin belajar lebih banyak tentang keajaiban dan hikmah di balik peristiwa ini, agar imanku semakin kuat, yang mendapat sambutan hangat dari para jamaah. Menutup pertemuan itu dengan tekad yang bulat, Ahmad mengajak seluruh hadirin untuk terus bersandar pada kebenaran dan mengabaikan setiap desas-desus, sambil berkata, Allah yang maha mengetahui, dan kita hanya perlu terus beribadah serta melangkah bersama dalam kebenaran. Meski perintah resmi menyuruhnya meninggalkan daerah tersebut, Markus merasa terdorong oleh hatinya untuk kembali ke Masjid Nur demi memastikan keselamatan jamaah, sehingga ia meluncur kembali dengan mobil pemadam kebakaran kecil yang dipenuhi semangat keberanian. Dalam perjalanan, Markus berkomunikasi melalui radio dengan pusat komando sambil berseru, kami akan mencoba mendekati masjid untuk memastikan bahwa semua aman, insya Allah, saya hanya butuh izin untuk melaksanakan misi penyelamatan ini. Sambil mengemudi di jalan yang dipenuhi rintangan, Markus terpaksa memilih jalur alternatif ketika segerombolan api mendominasi jalan utama, namun tekadnya untuk membantu tidak pernah surut meski kondisi semakin mencekam. Di sepanjang perjalanan, ia saling bertukar kata dengan rekan yang mengikuti di belakangnya. Kita harus tetap hati-hati, jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran api yang semakin membesar, yang menambah ketegangan suasana. Markus memandang ke depan dengan tekad bulat, sambil mengingat pesan dari Ahmad. Ingat, setiap langkah kita adalah bentuk pengorbanan untuk sesama dan rahmat Allah selalu menyertai mereka yang berani berbuat baik. Sesaat kemudian, alarm di radio pusat berbunyi, memberitahu bahwa api telah berpindah arah. Sehingga Markus pun berbalik hati dan mencari jalur yang lebih aman demi menyelesaikan misi penyelamatan. Di tengah perjalanan yang penuh tekanan, seorang warga yang tengah dievakuasi berteriak, tolong, bantuanmu sangat berarti bagi kami, yang membuat Markus semakin terdorong untuk menyelamatkan nyawa tanpa memikirkan risiko pribadi. Dalam dialog singkat melalui radio, Markus menyampaikan, saya akan segera tiba di masjid, pastikan kalian berada di tempat yang aman sambil menunggu bantuan lebih lanjut, yang disambut dengan suara syukur dari pihak penerima. Setiap tikungan jalan menjadi ujian tersendiri, namun Markus menguatkan tekadnya dengan mengingat ayat suci yang pernah didengarnya dari Ahmad, sehingga setiap detik perjalanan penuh keberanian dan keyakinan. Akhirnya, ketika Markus tiba di Masjid Nur, ia disambut dengan rasa terima kasih yang tulus dari para jamaah dan berkata, kepulangan saya adalah bukti bahwa dalam setiap cobaan, keberanian dan iman kita mampu mengatasi segala rintangan dengan izin Allah. Di dalam masjid yang kini menjadi pusat harapan, suasana yang awalnya penuh ketegangan mulai berganti dengan rasa syukur ketika seorang jamaah yang juga ahli medis, bernama Yusuf, dengan cekatan membantu seorang ibu yang tengah mengalami persalinan di tengah situasi yang sulit. Di ruang kecil yang menjadi tempat bersarang harapan itu, Yusuf berkata kepada sang ibu dengan lembut, tenang, Allah bersama kita dan setiap detik ini adalah bukti kasih sayangnya, sehingga memberikan ketenangan di tengah keriuhan situasi. Di saat yang bersamaan, Markus yang baru saja tiba tidak henti-hentinya mengamati kondisi dalam masjid, sambil berkata kepada Ahmad, lihatlah, di tengah kehancuran ini, kehidupan masih terus berjalan, dan hal itu merupakan tanda kebesaran Allah. Ahmad, sambil memperhatikan suasana, mengangguk dan menambahkan,
Setiap kelahiran dan setiap nafasku adalah pemberitahuan bahwa Allah tidak pernah melupakan hambanya, meskipun dunia sekitarnya terasa kacau. Seorang jamaah tua yang mendengar kabar persalinan itu pun tersenyum, dan berkata dengan bijak, inilah bukti bahwa dalam bencana sekalipun terdapat harapan baru yang Allah titipkan kepada kita, yang semakin menguatkan tekad semua untuk tetap bersyukur. Suasana berubah ketika para ibu dan anak mulai saling menguatkan, dan setiap doa yang dipanjatkan seolah membuka jalan bagi mukjizat kecil yang menenangkan hati. Yusuf kemudian berkata, semoga kelahiran ini menjadi simbol kebangkitan kembali, bahwa kehidupan baru akan selalu muncul walaupun segala sesuatu tampak hancur, yang menyemangati para pendengarnya untuk terus beriman. Di luar masjid, suara sirene petugas pemadam bergabung dengan lantunan doa, mengingatkan setiap orang bahwa perjuangan dan keikhlasan akan menjadi jalan menuju keselamatan. Markus menyela sambil tersenyum. Kehidupan memang selalu menemukan jalannya, seperti api yang menyuburkan tanah setelah padam, demikian pula rahmat Allah yang menyejukkan jiwa di tengah badai. Menutup momen penuh harapan itu, Ahmad mengajak semua yang hadir untuk membaca surat Al-Fatihah bersama, menegaskan bahwa di setiap kepedihan tersembunyi hikmah, dan setiap ujian adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Dikala langit mulai cerah menyambut fajar, Markus yang telah menyelesaikan misinya mendatangi Masjid Nur dan disambut dengan kehangatan oleh Ahmad serta jamaah yang kini berkumpul dalam pelukan kebersamaan. Markus berkata sambil tersenyum lelah, Imam, saya telah kembali dengan selamat, dan setiap langkah saya diliputi doa agar Allah tetap menyertai kita semua, yang kemudian disambut tepuk tangan meriah dari jamaah. Ahmad dengan bijaksana menepati kekaguman tersebut dan berkata, hadirnya engkau di sini adalah bukti bahwa kepercayaan dan keberanian akan selalu membawa rahmat Allah, meskipun jalan yang ditempuh penuh rintangan. Dalam perbincangan hangat itu, Markus mengakui betapa ia terkesan dengan kekuatan iman yang terpancar dari setiap orang di masjid, sehingga berkata, setiap doa yang saya dengar di sini, benar-benar menguatkan tekad saya untuk terus melayani sesama. Seorang jamaah muda menyela sambil bertanya, Markus, apa yang membuatmu berani kembali ke sini walaupun perintah resmi menyuruhmu pergi? Dengan penuh keikhlasan, Markus menjawab, hati ini tahu bahwa takdir setiap jiwa tidak lepas dari keberadaan Allah, dan saya tidak mampu menahan rasa ingin membantu di saat-saat genting seperti ini. Ahmad menambahkan, keberanianmu adalah cermin dari keimanan yang mendalam, yang mengingatkan kita bahwa setiap pengorbanan, sekecil apapun, adalah bentuk cinta kepada sesama. Di antara dialog yang mengalir, seorang jamaah pun bertanya, bagaimana kita bisa lebih siap menghadapi cobaan selanjutnya, yang langsung dijawab oleh Ahmad, dengan selalu menyelaraskan hati kita pada ajaran Islam dan memperkuat silaturahmi, insya Allah kita akan selalu diberi jalan keluar. Suasana hati menjadi lebih cerah saat mereka bersama-sama berbagi kisah, mengingatkan bahwa dalam setiap pertemuan terdapat hikmah yang menuntun pada pemahaman hidup yang lebih mendalam. Menutup pertemuan yang penuh kehangatan itu, Ahmad mengajak semua untuk bersama-sama membaca doa penutup, memastikan bahwa meskipun badai menerjang, iman dan persatuan akan senantiasa menaklukkan segala cobaan. Setelah insiden kebakaran yang membawa duka, Masjid Nur berubah fungsi secara drastis menjadi tempat pengungsian yang terbuka bagi setiap jiwa yang membutuhkan perlindungan, sehingga kehangatan dan persatuan semakin terasa di dalamnya. Di tengah kerumunan yang kini mencakup warga setempat maupun beberapa pendatang dari luar kota, Ahmad dengan bijak berkata, tempat ini adalah milik kita bersama, di sini tidak ada perbedaan, yang penting kita bersama-sama mencari keselamatan dalam rahmat Allah. Seorang wanita non-muslim yang sebelumnya merasa asing di lingkungan masjid menyatakan, saya merasa diterima di sini, karena kesucian tempat ini bukan hanya milik agama tertentu melainkan milik setiap jiwa yang menginginkan kedamaian. Mendengar hal itu, Ahmad dengan senyum tulus menyambutnya, sesungguhnya Allah mempertemukan hati yang tulus, dan disinilah kita belajar tentang kasih sayang yang melampaui perbedaan. Di samping itu, pengurus masjid segera mendirikan tenda dan menyediakan makanan serta selimut bagi para pengungsi, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang menghapuskan duka akibat kebakaran. Markus yang masih berada di sekitar masjid menambahkan melalui percakapan singkat, kita harus memastikan bahwa setiap orang merasa aman di sini, karena tempat perlindungan ini adalah penopang bagi mereka yang telah kehilangan segalanya. Hussein yang selalu setia membantu, berkata kepada rekan-rekannya, mari kita saling memperhatikan dan berikan bantuan, karena solidaritas inilah yang akan menuntun kita melewati badai ini dengan tabah. Seorang pemuda yang tengah membantu distribusi makanan bertanya, bagaimana kita bisa membuat tempat ini semakin nyaman bagi semua, terutama yang belum pernah merasakan kehangatan masjid. Dengan penuh semangat, Ahmad menjawab,
Kita mulai dengan menerima satu sama lain dengan sepenuh hati, karena kasih sayang dan persaudaraan adalah fondasi utama dalam Islam yang akan menuntun kita menuju kesembuhan. Menutup pertemuan di ruang pengungsian, seluruh penghuni masjid bersama-sama membaca doa syukur, menguatkan tekad bahwa di masa kelam pun, cahaya iman dan solidaritas akan senantiasa bersinar. Suasana di dalam Masjid Nur semakin hidup seiring kehadiran berbagai pengungsi dari latar belakang agama dan budaya yang berbeda, saling bergandengan tangan dan menyadari bahwa bencana ini telah menyatukan mereka dalam satu tekad untuk bertahan. Ahmad, yang berdiri di depan jamaah, mengingatkan dengan suara yang penuh pengharapan, kita adalah satu keluarga besar di hadapan Allah, dan perbedaan bukanlah penghalang untuk saling menolong di saat-saat genting seperti ini. Tak lama kemudian, seorang pemuka agama dari sebuah gereja yang bangunannya terbakar tiba di masjid, dan dengan penuh haru menyatakan, "Alhamdulillah, karena keajaiban di sini, saya merasa aman dan berterima kasih atas tangan persaudaraan yang mengulurkan bantuan." Ahmad dengan hangat menyambut kedatangan tamu tersebut, sambil berkata, "Selamat datang, di sini semua adalah saudara, mari kita bersama-sama membangun kembali harapan di tengah kesulitan ini." Seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan sosial menyiapkan bantuan berupa makanan dan air minum, sambil berujar, "Kita harus bekerja sama, karena bantuan kita hari ini akan menanam benih solidaritas untuk masa depan yang lebih baik." Dialog yang mengalir semakin intens ketika seorang pengungsi berkata, "Kami sudah kehilangan banyak, tapi kehadiran di sini mengingatkan kami bahwa kasih sayang itu abadi," yang kemudian direspon dengan tepuk tangan hangat oleh semua hadirin. Markus, yang masih terus mengawasi kondisi di luar, turut serta dengan menambahkan, di dunia yang penuh cobaan ini, semangat persatuan adalah yang mampu melawan kepedihan dan membawa kedamaian yang sejati. Suasana semakin mengharukan ketika seorang wanita non-muslim menyatakan, "Saya merasa diberkahi karena bisa berkumpul dengan kalian. Di sini saya belajar bahwa iman dan kemanusiaan melampaui batas-batas perbedaan." Ahmad menanggapi dengan hikmat, "Hari ini, mari kita lupakan perbedaan dan fokus pada upaya bersama untuk bangkit, karena hanya dengan kebersamaan kita akan menemukan jalan menuju pemulihan." Mengakhiri pertemuan dengan penuh keyakinan, seluruh jamaah dan pengungsi bersama-sama melantunkan doa bersama, memohon agar Allah memberi kekuatan untuk terus membantu satu sama lain dan membangun kembali kehidupan yang telah terkoyak. Di tengah upaya penyelamatan dan pemulihan, tim penyelamat yang tengah mencari korban di antara puing-puing menemukan sesosok Al-Quran yang utuh dan tampak bersinar di antara abu dan sisa-sisa bangunan yang hancur, sehingga membuat seluruh tim terdiam kagum. Salah seorang penyelamat berbisik kepada rekannya, "Inilah tanda dari rahmat Allah, bahwa bahkan dalam kehancuran, petunjuknya selalu tersimpan untuk mereka yang mencari," dan setiap kata itu menyebar dengan cepat di antara mereka. Berita tentang penemuan tersebut menyebar dengan cepat ke seluruh kota, sehingga membuat wartawan dan media lokal berbondong-bondong datang untuk mengabarkan bahwa Al-Quran tersebut adalah mukjizat yang menguatkan iman masyarakat. Ahmad yang mendengar kabar itu pun menyatakan dalam pertemuan singkat, "Tanda ini adalah bukti bahwa setiap ujian ada hikmah yang terselip, dan Allah selalu memberi petunjuk pada mereka yang sabar dan beriman." Di tengah perbincangan hangat antara penduduk, Markus pun menambahkan, "Saya sungguh takjub, bahwa di tengah bencana ini, Allah memberikan kita sebuah pesan yang kuat bahwa rahmat-Nya tidak akan pernah hilang." Suasana menjadi penuh harapan ketika seorang remaja yang sempat ragu menyatakan, "Penemuan ini menguatkan keyakinan saya bahwa tak ada sesuatu pun yang bisa memisahkan kita dari kasih sayang Allah," yang kemudian disambut dengan tepuk tangan penuh kekaguman. Seorang pengajar dari salah satu sekolah setempat yang turut hadir mengatakan, "Kita harus menjadikan ini sebagai pelajaran dan sumber inspirasi bagi generasi mendatang, agar mereka selalu ingat bahwa kebesaran Allah nyata di setiap detiknya." Ahmad sambil menatap Al-Quran yang telah ditemukan itu berkata, "Mari kita jadikan momen ini sebagai pendorong untuk terus mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan ketaatan kita kepada Sang Pencipta, yang menambah keyakinan setiap hati yang hadir." Media yang hadir kemudian meliput momen ini dengan nada penuh kekaguman, sementara Markus menyatakan kepada timnya, "Ini adalah bukti nyata bahwa setiap kehilangan akan selalu ada pengganti berupa rahmat dari Allah." Menutup pertemuan itu dengan bacaan ayat-ayat suci, semua hadirin sepakat bahwa penemuan Al-Quran tersebut adalah tanda kehadiran rahmat dan perlindungan Allah di tengah segala cobaan yang menimpa mereka. Beberapa hari setelah peristiwa penemuan Al-Quran, Markus mulai menyisihkan waktu untuk membaca dan mempelajari isinya, mencari hikmah dan jawaban atas dilema yang selama ini menghantui pikirannya di tengah bencana. Setiap malam, sambil menatap langit yang masih tersisa debu dan asap, Markus mengucapkan doa dengan tulus, "Ya Allah, berikanlah aku petunjuk agar setiap langkahku penuh dengan cahaya iman yang membimbing di saat kegelapan." Dalam keheningan malam,
Ia membaca ayat-ayat yang menceritakan tentang keajaiban dan rahmat Allah, sehingga setiap kata yang terserap perlahan mengubah pandangannya tentang kehidupan. Suatu malam, Markus berbicara dengan Ahmad, "Imam, saya merasa seolah hati saya dibakar oleh semangat baru, karena setiap ayat seakan menyalakan api keyakinan dalam diri saya, yang membuat Ahmad tersenyum penuh pengertian." Ahmad menepati dengan bijak, setiap ujian yang kita alami membawa pelajaran berharga, dan jika hati kita mampu menyala dengan iman, maka kita akan menemukan jalan yang benar dalam setiap cobaan. Dalam dialog yang hangat itu, Markus menambahkan, "Saya mulai menyadari bahwa api kebakaran ini, meski merusak, juga telah membangkitkan semangat persaudaraan dan cinta kepada Allah, yang membuat suasana menjadi syarat makna." Seorang rekan petugas pemadam yang mendengar percakapan itu pun berkata, "Sungguh, iman itu adalah api yang tak pernah padam, dan dengan ia kita bisa mengatasi segala rintangan," yang kemudian disambut penuh apresiasi. Di sela-sela bacaannya, Markus kemudian mencatat setiap pemikiran dan renungan, bertekad untuk mengubah setiap cobaan menjadi pelajaran hidup yang berharga. Suasana di markas pemadam pun berubah menjadi lebih hikmat, di mana rekan-rekannya mulai ikut membaca potongan ayat suci bersama sambil saling menguatkan semangat. Menutup malam itu dengan doa bersama, Markus berseru, "Semoga setiap api yang menyala di hati kita menjadi cahaya yang menerangi jalan menuju kebaikan, karena hanya dengan iman kita mampu mengatasi kegelapan duniawi." Seiring situasi kebakaran perlahan teredam, tantangan baru mulai menghampiri Masjid Nur ketika pihak berwenang mengusulkan untuk menutup sementara masjid guna kepentingan penataan dan investigasi lebih lanjut terhadap penyebab kejadian. Ahmad dengan tegas menyatakan, "Masjid ini adalah tempat perlindungan dan sumber kekuatan bagi umat, dan kita tidak akan menyerah pada keputusan yang tidak mempertimbangkan nilai-nilai keimanan dan kebersamaan," yang kemudian memicu diskusi hangat antara para jamaah. Seorang pejabat dari pemerintah daerah pun datang untuk memberikan penjelasan teknis, sambil berkata, "Kami hanya ingin memastikan bahwa tidak ada potensi bahaya lebih lanjut, namun kami juga menghargai peran sosial yang telah dijalankan oleh masjid ini." Di tengah dialog yang berlangsung, Markus menambahkan pandangannya, "Kami sebagai petugas dan masyarakat harus bekerja sama, dan keputusan apapun harus selalu mengutamakan keselamatan dan keharmonisan." Seorang jamaah, sambil memandang sekeliling penuh harapan, bertanya, "Bagaimana jika masjid kita harus ditutup? Apakah iman kita akan tergerus oleh pengaturan duniawi ini?" Ahmad dengan penuh wibawa menjawab, "Iman itu lebih besar daripada bangunan, dan selama hati kita tersambung pada Allah, tidak ada keputusan yang dapat memisahkan kita dari rahmat-Nya." Diskusi pun berlanjut dengan menunjukkan dukungan dari komunitas sekitar, yang segera menggalang dukungan untuk mempertahankan masjid sebagai tempat ibadah dan pengungsian, tanpa memandang status formalnya. Perdebatan antara pihak berwenang dan masyarakat berlangsung sengit namun penuh hormat, dengan setiap pihak mengungkapkan keinginan terbaik untuk keselamatan bersama. Dalam suasana penuh emosional itu, Ahmad menegaskan, "Mari kita serahkan segalanya kepada Allah, karena hanya Dia yang dapat menentukan mana yang terbaik bagi kita, dan melalui ujian ini, kita akan tumbuh lebih kuat bersama." Perundingan pun berakhir dengan kesepakatan sementara bahwa masjid akan tetap beroperasi sebagai pusat kegiatan sosial sambil menunggu investigasi selesai, sehingga harapan dan solidaritas tetap terus bergulir di antara setiap anggota komunitas. Kini Masjid Nur tidak hanya menjadi tempat perlindungan, melainkan juga simbol perdamaian yang mengundang perhatian banyak orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk belajar tentang Islam dan nilai-nilai persaudaraan yang universal. Dalam sebuah pertemuan lintas agama yang diadakan di halaman masjid, Ahmad menyambut para tamu dengan hangat sambil berkata, "Di sini, pintu kita terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin merasakan kedamaian dan mencari kebenaran yang datang dari Allah." Seorang pemuda dari komunitas non-muslim yang hadir bertanya, bagaimana masjid yang sederhana ini bisa menjadi pusat inspirasi dan simbol harapan di tengah bencana seperti ini, sambil menatap penuh kekaguman pada bangunan yang kokoh itu. Ahmad menjawab dengan penuh keyakinan, karena di sini, iman dan solidaritas menjembatani perbedaan, dan setiap hati yang bersatu dalam kebenaran akan menemukan kedamaian yang tak terhingga. Markus, yang duduk di antara para tamu, menambahkan, kehadiran kita di sini membuktikan bahwa kesulitan tidak akan pernah menghancurkan keinginan untuk hidup bersama dalam kasih sayang, terlepas dari latar belakang kita. Dialog hangat itu kemudian melahirkan berbagai inisiatif, di mana banyak peserta mengusulkan kegiatan sosial dan diskusi lintas agama yang bertujuan menguatkan iman dan menjalin hubungan yang harmonis. Seorang cendekiawan muda menyatakan, pelajaran terbesar yang kita dapatkan di sini adalah bahwa setiap ujian membawa kita lebih dekat kepada nilai-nilai universal yang menuntun pada kemanusiaan sejati,
yang mendapat sambutan positif dari hadirin. Suasana semakin riang ketika beberapa tamu saling berbagi cerita tentang pengalaman spiritual mereka, yang secara alami menumbuhkan rasa saling menghargai di antara mereka. Ahmad menutup pertemuan dengan doa bersama, menyatakan, semoga setiap pintu yang terbuka ini menjadi jembatan bagi perdamaian dan kasih sayang yang terus menyinari jalan kehidupan kita, yang kemudian menggema di seluruh halaman masjid. Dengan semangat yang menyala, komunitas di Masjid Nur pun sepakat untuk melanjutkan dialog dan kerjasama lintas agama, meyakini bahwa pengertian dan cinta antar sesama adalah kunci menuju dunia yang lebih harmonis. Dalam langkah penyelidikan lebih lanjut, seorang ahli kebakaran yang memiliki rekam jejak dalam penelitian fenomena alam mengunjungi Masjid Nur untuk menginvestigasi mengapa bangunan ini tampak kebal terhadap kobaran api, sehingga menimbulkan keheranan di mata semua. Ahli tersebut dengan seksama memeriksa struktur bangunan, sambil berkata, analisa saya menunjukkan bahwa arah angin dan kondisi arsitektur masjid telah menciptakan zona aman secara tidak sengaja, namun hal ini juga merupakan rahasia yang hanya bisa dijelaskan oleh hukum alam dan kehendaknya. Dalam pertemuan dengan para insinyur dan pejabat, salah satu di antaranya menyatakan, hasil investigasi ini sepertinya menuntun kita untuk memahami bahwa kadang-kadang keajaiban terjadi secara natural, meski bagi orang beriman, ini selalu dianggap sebagai tanda rahmat Allah. Ahmad mendengarkan penjelasan tersebut dengan senyum bijaksana dan berkata, ketahuilah, ilmu pengetahuan dan keimanan dapat berjalan bersama, karena setiap rahasia alam adalah bagian dari rencana Allah yang agung. Percakapan tersebut kemudian beralih kepada diskusi tentang bagaimana keajaiban ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga setiap orang mulai menyadari bahwa ada hikmah mendalam di balik peristiwa bencana. Seorang pejabat pemerintah menambahkan, kami akan menggunakan temuan ini untuk menata kembali kawasan ini dengan tetap menghormati nilai-nilai spiritual yang telah terbukti mampu menguatkan jiwa, yang mendapat dukungan dari komunitas. Markus yang hadir pun menyatakan, fakta bahwa masjid ini selamat adalah pengingat bahwa kita harus selalu bersyukur dan terus berusaha, sebab setiap keterpurukan bisa berubah menjadi berkah yang tak terduga, menegaskan kembali semangat persatuan. Ahmad menutup diskusi itu dengan memberi penekanan, semua ini adalah bagian dari takdirnya, dan kita harus mengambil hikmah dari setiap kejadian sebagai bekal untuk hidup yang lebih baik, sehingga setiap orang pun merasa terinspirasi. Diskusi panjang itu kemudian diakhiri dengan doa bersama, meminta agar pengetahuan yang telah diperoleh menjadi bekal untuk kemajuan bersama dalam harmonisasi antara sains dan iman. Dengan penuh rasa syukur, Ahmad berkata, mari kita jadikan penemuan ini sebagai simbol bahwa di tengah setiap bencana terdapat cahaya yang membimbing kita pada keajaibannya. Karena hanya dengan iman kita dapat melangkah ke depan. Setelah mengalami berbagai ujian dan cobaan, Sarah yang sempat merasakan duka mendalam karena kehilangan harta benda mulai menemukan kembali kekuatan hidupnya dengan menjadi relawan di Masjid Nur, sehingga ia perlahan menemukan kembali rasa syukur dan keberanian. Dalam setiap kegiatan relawan, Sarah kerap mengingatkan rekan-rekannya, setiap tetes keringat adalah ungkapan syukur kepada Allah, yang selalu memberikan kita kekuatan meskipun di tengah badai dan kegelapan, yang menginspirasi banyak hati. Kehadiran Sarah pun membuka diskusi tentang peran perempuan dalam membangun kembali komunitas, dan seorang jamaah berkata, pengorbananmu adalah contoh nyata bahwa di balik setiap kesedihan terdapat kekuatan yang Allah titipkan kepada wanita penuh iman. Ahmad, yang selalu mendukung upaya pembaruan semangat, menambahkan, kita semua adalah titipan Allah, dan dengan bersama-sama kita bisa menyalakan kembali cahaya harapan meski sekeliling kita dipenuhi bayangan duka, yang lalu disambut penuh semangat oleh semua orang. Markus yang tengah mendengarkan turut berkata, kita harus terus menyalakan cahaya kebaikan, karena setiap tindakan kecil akan menyatu menjadi sinar terang yang mampu menerangi kegelapan duniawi, menegaskan semangat solidaritas. Dialog yang mengalir pun membuka jalan bagi para pengungsi untuk saling berbagi kisah dan pengalaman, sehingga menjalin benang merah persaudaraan yang semakin erat di antara mereka. Seorang pengungsi tua berkata sambil tersenyum, dulu saya merasa hampa, namun kehadiran kalian semua membuat saya percaya bahwa hidup selalu ada hikmahnya walaupun melalui derita yang berat, yang kemudian mengharukan setiap pendengar. Suasana dalam masjid semakin penuh dengan semangat baru ketika setiap doa yang dipanjatkan diiringi dengan keyakinan bahwa Allah selalu ada untuk menuntun yang beriman. Ahmad menutup acara tersebut dengan mengajak semua untuk saling mendukung dan berpijak pada nilai keimanan yang telah terbukti mampu mengubah setiap kegelapan menjadi cahaya, yang kemudian memecah keheningan dengan harapan baru. Dengan suara yang menggugah, ia berkata, semoga kita semua menjadi cahaya di tengah kegelapan, karena dengan iman dan persatuan, tidak ada masalah yang terlalu besar untuk diatasi, dan Allah senantiasa bersama kita.
Saat proses pemadaman kebakaran berakhir dan langit perlahan cerah kembali, Masjid Nur kini berdiri megah sebagai pusat kegiatan sosial yang mempersatukan berbagai komunitas untuk merajut kembali kehidupan yang telah hancur. Ahmad dengan penuh syukur berkata, "Kita telah melalui ujian yang berat, namun iman dan persatuan telah membawa kita pada hari di mana harapan kembali menyala di setiap sudut hati, yang membuat semua hadirin tersenyum penuh optimisme." Dalam pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan petugas bantuan, Markus menyatakan, "Kita harus membangun kembali bukan hanya bangunan, namun juga kepercayaan dan semangat kebersamaan, karena itulah yang menjadi fondasi sebuah masyarakat." Seorang pemuda yang pernah terpaksa mengungsi berkata dengan penuh semangat, "Di sini, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati ada pada rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama, menumbuhkan inspirasi yang mendalam di antara yang hadir." Berbagai inisiatif sosial mulai dijalankan, mulai dari pembagian bantuan hingga program pengembangan keterampilan, yang semuanya didorong oleh semangat kebersamaan dan keimanan yang menyala. Ahmad mengingatkan dengan tegas, "Jangan pernah lupakan ujian yang telah kita lewati, karena setiap pengalaman adalah pelajaran berharga yang akan terus menginspirasi kita untuk menjadi insan yang lebih baik," yang disambut dengan tepuk tangan meriah. Seorang ibu muda pun menyatakan, "Saya belajar bahwa di balik setiap derita tersembunyi kekuatan yang tak terduga, dan keberanian kita hari ini adalah cermin dari rahmat Allah yang selalu mendampingi kita, yang kemudian menguatkan hati para pendengarnya." Dalam dialog penuh optimisme, Markus menambahkan, "Mari kita jadikan momen ini sebagai titik balik untuk masa depan yang lebih cerah, di mana setiap langkah kita selalu didampingi oleh cahaya keimanan dan kerjasama, yang mencairkan segala kelelahan." Mengakhiri hari itu dengan semangat yang membara, seluruh penghuni masjid bersama komunitas pengungsi melantunkan doa syukur untuk masa depan, meyakini bahwa setiap perjuangan hari ini akan membuahkan hasil yang luar biasa esok hari. Ahmad menutup pertemuan dengan tegas, "Semoga keajaiban yang telah kita alami menjadi inspirasi abadi bahwa dengan iman, doa, dan kerjasama, tidak ada tantangan yang terlalu besar untuk diatasi, karena Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah kehidupan, menandai akhir yang penuh harapan bagi sebuah babak baru dalam kehidupan mereka."